tahun 44 itu ada Donald Watson, ya. Dia memperbolehkan istilah vegan. Ya, vegan itu diambil dari vegetarian, ya, V sama gan belakangnya. Ya, jadi vegan itu dianggap alfa dan omeganya vegetarian. Oke, jadi sudah cukup lama ini diperkenalkan di dunia, bukan baru sekarang ya. Oke, slide. Slide. Oke. Ya, kenapa harus vegan ini? Ya, ini sedikit kita balik. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang gerakan vegetarian di dunia ya, khususnya, maka ada beberapa alasan utama kenapa orang beralih ke vegetarian gitu ya. Jadi makan pola hidup vegetarian sekarang sudah dianggap pola hidup yang berbudaya tinggi ya, budaya tinggi. Jadi kalau kita masih bicara soal lingkungan tapi masih makan daging, itu dianggap aneh sekarang. Ya, makanya ada waktu Presiden Al Gore yang kemana-mana bicara tentang global warming. Akhirnya dia menjadi seorang vegetarian karena kalau dia masih makan daging itu adalah sumber global warming yang terbanyak. Ya, jadi alasan lingkungan adalah alasan utama kenapa orang beralih ke pola makan nabati, karena dianggap itu paling aman ya, paling ramah lingkungan dibanding pola makan yang lain. Kemudian masalah etika, ya jelas ya, pola etika itu karena dianggap semua hewan itu sama dengan kita, jadi mereka bisa merasakan sakit, mereka punya hak hidup, nah, kita nggak boleh merampas hak hidupnya ya. Oke, masalah kesehatan, dan yang terakhir adalah responsible untuk bumi kita ya. Jadi bumi kita bukan hanya milik kita saja, tapi semua makhluk punya hak hidup ya. Jadi kita tak boleh mengambil hak hidup mereka. Oke, slide. Nah, ada empat biang kerok ya, kenapa manusia itu bisa sakit. Nomor satu itu adalah kita lihat yang di tengah itu apa? Pola makan ya. Kita sekarang itu kan pola makannya sudah mulai tidak sehat ya. Jarang lagi anak-anak kita yang suka makan sehat itu jarang. Mereka sukanya fast food ya. Ibu itu kalau orang tahun coba lihat, bawanya kemana tuh? Ke fast food ya. Bukan lagi bawa makanan Sunda misalnya, nggak ada. Yang ada itu pasti makanan-makanan yang enak-enak ya. Yaitu sudah kita menanamkan pola hidup yang tidak sehat untuk anak kita ya. Bahkan banyak orang sekarang yang ya itulah ya, dari kecil-kecil mereka udah sakit ya, ada yang gagal ginjal, ada yang stroke, macam-macam ya, kanker, autoimun, banyak. Kenapa? Karena pola makannya sudah tidak benar ya, tidak kembali ke alam ya. Makanan itu sudah diproses, digoreng dengan suhu tinggi dan sebagainya. Itu adalah sumber utama ya. Yang kedua itu adalah kegemukan, obes ya. Sekarang kita lihat banyak orang-orang yang tidak bisa mempertahankan berat badan ideal ya. Jadi kalau sudah mulai berumur, kita sudah mulai gampang gemuk ya, perutnya sudah mulai muncul. Nah, ini sebetulnya adalah sesuatu yang tidak baik bagi kesehatan. Jadi kalau kita mau sehat, kita harus pertahankan berat badan yang ideal. Itu tugas kita ya. Jadi jangan kita merasa gemuk nggak apa-apa ya, gemuk itu makmur, nggak, itu salah ya. Gemuk itu adalah tanda penyakit ya, tanda penuaan. Oke, berikutnya itu adalah alkohol, dan berikutnya itu adalah rokok. Jadi kalau 4 hari ini kita bisa jaga dengan baik, bahkan ya sebetulnya kita sudah ada tiket untuk ke arah umur panjang ya. Pola makan yang baik, tidak gemuk, tidak minum alkohol, dan tidak merokok ya. Oke, slide. Nah, ini adalah rekomendasi dari WHO untuk pola hidup yang sehat ya. Yang pertama adalah makanlah lebih banyak buah, sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Inilah yang kita sesuai dengan tubuh kita. Jadi kalau kita makannya seperti ini, itu sebenarnya gizi kita udah cukup. Kita nggak perlu suplemen vitamin, nggak perlu sebetulnya ya. Yang penting kita makan yang bervariasi. Makanan dari nabati itu banyak sekali, apalagi di Indonesia itu gampang. Makan buah gampang, sayur buah, semua kacang-kacang semua ada. Ya, beda kalau kita di kutub ya, atau di Tibet misalnya, susah itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita kurangi yang namanya garam, gula, dan minyak, lemak ya. Jadi kurangi pemakaian garam, gula, dan lemak. Ini 3 hal ini hati-hati juga ya. Banyak orang vegetarian bisa sakit, kenapa? Karena 3 ini masih banyak ya, masih suka makan yang asin, masih suka makan gorengan, ya kan? Masih suka makan yang manis-manis. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak sehat. Ya, jadi walaupun kita misalnya udah vegetarian,
Tapi kalau kita masih input vegetarian nggak benar, masih banyak garam, gula dan minyak, itu juga resiko penyakit ya. Nah, kemudian pilihlah lemak yang tidak jenuh dibanding lemak yang jenuh ya. Lemak tidak jenuh itu ada di nabati ya, di tumbuhan, kecuali minyak kelapa. Minyak kelapa itu lemaknya jenuh. Oke, lalu eliminasi trans fat. Trans fat itu adalah lemak trans ya. Lemak trans itu terbentuk ketika lemak dipanasi berulang-ulang dengan suhu yang tinggi. Itu akan menjadi lemak itu berubah ya. Jadi lemak trans. Ya. Lemak trans itu jauh lebih berbahaya daripada lemak jenuh. Jadi hati-hati nih, kalau kita suka makan gorengan yang dipanasi dengan suhu tinggi, semua lemak itu akan berubah menjadi lemak trans ya. Hati-hati. Oke, slide. Oke. Nah, apakah vegetarian itu hidupnya lebih panjang? Banyak penelitian itu mengatakan memang iya ya. Ya, kita lihat dari Adventist Heart Study ya, vegetarian itu hidupnya 9,5 tahun pada cowok ya, lebih panjang, hampir 10 tahun, pada perempuan 6,1 tahun, lebih panjang ya. Nah, kemudian kita lihat nih, present living to age 85 ya. Jadi orang yang hidup sampai umur 85, kalau kita bandingkan nih, yang vegetarian itu rata-rata 50%, dibanding dengan populasi umum itu hanya 15-20%. Ya, jadi banyaknya orang yang umurnya sudah tua, yang masih sehat, nah itu rata-rata mereka adalah vegetarian. Ya, sama dengan perempuan juga sama, hampir 60% ya, lebih dari 60%. Oke, slide. Nah, ini juga penelitian dari angka kematian ya, kesakitan akibat penyakit. Ya, kita lihat orang-orang yang bervegetarian, dia bisa menurunkan resiko 28% tingkat kematian ya, secara umum ya, dibandingkan orang yang semi vegetarian itu hanya 8%. Semi vegetarian itu hanya sekali-sekali makan daging ya. Jadi yang paling tinggi itu adalah kalau dia vegan ya. Oke, slide. Karena waktu ya, jadi saya nggak bisa terlalu ini. Slide. Oke, ini juga penelitian dari sudah dari Harvard School of Public Health. Kita lihat dari 121.000 partisipan ya, orang yang makan daging satu serving ya per hari, cuma satu porsi aja sehari, itu sudah bisa meningkatkan total kematian itu 13% sampai 20% ya, walaupun cuma satu porsi ya. Jadi daging itu sebenarnya tidak aman untuk kesehatan, walaupun cuma sekali. Ada orang cuma seminggu sekali, itu pun nggak sehat sebetulnya. Jadi jangan merasa tubuh kita tuh perlu daging. Salah ya, kita manusia itu tidak butuh sama sekali nutrisi dari daging. Oke? Nah, jadi kalau kita banyak makan daging, resikonya adalah tingkat kematian langsung naik. Oke, slide. Ya, sama dengan ini ya. Makin banyak makan protein, sebetulnya itu angka kematian juga makin tinggi. Jadi jangan kita melekat, kalau saya vegetarian nanti proteinnya gimana? Kurang dong. Padahal salah ya. Kita kalau terlalu banyak makan protein, itu bisa meningkatkan angka kematian sampai 74%. Ya, hati-hati ya. Jangan terlalu obsesinya harus protein tinggi. Jangan ya, itu salah. Protein itu hanya cukup secukupnya saja. Misalnya tempe lah, 4 potong aja udah cukup sih sehari ya, gampang sekali. Oke? Nah, tapi ingat, protein itu kita harus bedakan ya, protein nabati sama protein hewani. Kalau protein hewani makin banyak makin berbahaya. Tapi kalau protein nabati masih relatif aman ya. Walaupun sebenarnya kita nggak butuh banyak ya. Oke, slide. Nah, ini juga kita lihat genetik ya. Kalau kita makan makanan yang baik, yang bagus, maka gen itu sebenarnya gen-gen yang tidak bagus itu dia akan mati ya, dia tidak akan aktif gitu. Ya, contohnya adalah misalnya diabetes atau darah tinggi. Itu sebenarnya lebih banyak terkait dengan pola makan. Ya, jadi kalau pola makan kita benar, maka gen penyebab diabetes itu atau hipertensi itu akan tidak aktif. Ya, jadi aman kita. Tapi kalau kita sudah ada genetik dan kita nggak lupa pola makan, otomatis pasti risiko kita akan tinggi sekali ya untuk terkena penyakit itu. Dan ingat, kalau kita makan yang benar, sebetulnya telomerase itu bisa ditingkatkan ya 30% kalau pola makannya benar, yaitu banyak nabati ya.
Orang yang vegetarian umurnya pasti akan lebih panjang. Telomernya itu lebih panjang, ya 30%. Ya, jadi penting sekali kalau kita pola makannya benar. Oke, slide. Ingat, gen itu bukan takdir ya, bukan takdir yang harus kita jalani. Saya juga orang tuanya ada apa? Diabetes juga ada, darah tinggi juga ada, tapi saya nggak. Kenapa? Karena sudah lama saya vegetarian ya. Oke, slide. Ya, ini pernyataan dari Hippocrates. Selalu ini kita harus ingat dalam hati adalah let your food be your medicine. Jadi sebetulnya makanan itu adalah obat kita yang terbaik, bukan dari apotek ya, bukan dari apotek. Ingat, tubuh kita bukan apotek hidup. Banyak orang bangga dengan makan obat begitu banyak. Ya, salah satu mama saya contoh ya. Dulu waktu dia darah tinggi itu sama risiko diabetes, kolesterol, tiap kali makan obat sampai 10 macam. Ya, akhirnya ginjalnya tinggal 5%. Akhirnya meninggal ya, setahun yang lalu. Itu karena dia tidak mau berubah pola makan. Sayang sekali ya, kalau pola makannya bisa dirubah, masih hidup sampai sekarang harusnya. Ya, tapi karena dia tetap mau makan enak, ya kita buat. Banyak orang ya, maunya makan enak, kayak hidup itu harus makan ya. Lagi tinggalnya di Medan ya. Ya, inginnya makan gitu ya. Jadi ingat, makanan itu adalah obat yang terbaik bagi tubuh kita. Jadi makanlah makanan yang memang sesuai dengan tubuh kita ya. Slide. Oke, jadi kita lewatin lah ya. Kita masih perlu daging atau protein hewani? Nggak perlu, ingat ya, nggak perlu ya. Jadi jangan merasa kita tubuhnya harus makan daging. Itu masih banyak dokter yang mengatakan harus makan daging. Beda, daging sama dari nabati itu beda. Nah, itu salah besar ya. Karena semua nutrisi awalnya itu adalah dari tumbuhan. Daging itu, hewan itu tidak memproduksi nutrisi ya, diambil dari tumbuhan ya. Jadi kita lebih bagus makan yang asli. Oke, slide. Nah, ini isu-isu yang mungkin tadi sudah dibahas ya. Bisa kurang nutrisi lah, kurang protein lah, kurang zat besi lah, ya, kalsium, B12 dan sebagainya itu sudah tidak relevan ya. Saya juga dari umur 28 sudah vegetarian. Sekarang saya 56. Ya, di mana masih sehat, tidak kurang gizi, ya, tidak pernah sakit, ya. Jadi itu nggak perlu takut dengan vegetarian, ya. Oke, slide. Oke, ini pandangan ahli ya, slide. Nah, ini salah satu presiden PCRM, ya, Dr. Nirvana. Beliau masih sehat. Dia memimpin organisasi yang namanya PCRM. Itu saat ini sudah ada 15.000 anggota. Ya, para dokter dan ahli gizi terkenal dari seluruh dunia ya. Dia mengatakan bahwa eat your plants, makanlah makanan nabatimu, plants ya, nabati. Cut out meat or dairy. Jadi hilangkan daging dan produk susu. Ya, dengan hanya ini kita bisa reverse diabetes, heal and prevent cancer. Jadi kita bisa mencegah diabetes, ya. Bisa reverse ya, bukan mencegah lagi, bisa reverse artinya orang yang sudah diabetes pun bisa kembali ke normal tanpa obat dan tanpa insulin. Kemudian bisa heal, bisa menyembuhkan dan mencegah kanker. Ya, itu adalah penyakit-penyakit modern sekarang nih. Kita lihat ya, rumah sakit tuh ya banyak tuh, kecil-kecil udah kena kanker, udah kena diabetes, ya. Itu semua adalah karena salah pola makan. Oke, slide. Ya, nah. Kita dipercaya bahwa dari sekolah ya, 4 sehat 5 sempurna, harus minum susu, harus makan daging, ya itulah itu ya. Padahal sebetulnya secara medis pun dibuktikan bahwa tubuh kita tidak perlu yang namanya daging, ya. Termasuk susu kita nggak butuh, ya. Oke, slide. Ya, ini juga sudah banyak penelitian membuktikan bahwa keuntungan pola makan nabati dengan vegetarian, ya, bisa mencegah banyak sekali penyakit. Kita lihat ya, obesitas, diabetes, penyakit jantung, kanker, dan bisa meningkatkan longevity atau kelangsungan hidup. Ya, oke, slide. Oke, ini sebenarnya penelitian tadi mungkin salah sebagian sudah ingat ya. Diet vegan bisa mengurangi, saya sekilas saja ya. Ini penelitian terbaru ini, bisa mengurangi kanker payudara. Ya, bisa melindungi tubuh terhadap kanker. Kedelai bisa melindungi tubuh terhadap kanker payudara. Ya, asupan kedelai bisa mengurangi resiko patah tulang panggul, ya, atau osteoporosis. Itu bisa dikurangi dengan kedelai. Oke, slide.
tidak memiliki efek terhadap testosteron pria. Jadi gak usah takut ya anak-anak cowok kalau dikasih makan tempe nanti jadi banci, tidak ada, ya, tidak memiliki. Oke, bisa menurunkan resiko kanker ovarium, kanker indung telur, ya. Kemudian omega 3 tidak terkait dengan peningkatan kognitif. Jadi bukan berarti kalau makan omega 3 anaknya jadi pintar, enggak, ya, tetap dia harus belajar. Oke. Minyak ikan meningkatkan resiko kanker prostat. Nah, ini penting ya. Jadi jangan kita merasa minyak ikan itu omega 3-nya tinggi, padahal itu justru meningkatkan resiko kanker prostat, ya. Tidak meningkatkan kesehatan jantung dan tidak memberi manfaat bagi jantung. Ya, jadi minyak ikan sama sekali tidak ada manfaat buat tubuh kita. Oke. Suplemen tidak membantu jantung dan otak. Ya, tidak bermanfaat untuk kognitif bayi dan depresi ibu dan termasuk kognitif lansia. Ya. Lalu peningkatan merkuri bisa meningkatkan resiko diabetes. Merkuri paling banyak di mana? Di ikan, banyak loh. Ya, di ikan tuh di seafood itu paling banyak merkuri, ya, air laksa. Oke, slide. Oke, ini bahaya daging ya. Ingat kanker kolorektal ya, kanker usus itu erat kaitannya dengan daging, terutama daging merah ya. Resiko diabetes, ya, peningkatan lebih dari setengah porsi daging merah per hari bisa meningkatkan resiko diabetes 48%. Setengah porsi ya, ingat ya, bukan satu porsi ya, setengah, cuma sedikit ya. Oke, bukan sumber besi yang sehat bagi bayi. Lalu terkait dengan kanker ginjal dan pankreas. Jadi daging itu sekali lagi ya, tidak aman bagi tubuh kita. Oke, tingkatkan resiko stroke. Ya. Saya dulu di Rumah Sakit Royal Progress, dokter saraf kita ada tuh dokter Waria. Dia langsung vegetarian, gak berani makan. Kenapa? Kasus stroke itu banyak sekali sekarang ya. Resiko kematian nomor 1 di Indonesia itu adalah stroke sekarang. Jadi dia nggak mau nanti kena stroke katanya. Saya nggak makan daging. Dokter saraf, udah senior gitu, ya. Oke, slide. Nah, ini juga salah satu yang sangat terkenal yaitu Colin Campbell. Dia adalah profesor, salah satu ahli gizi yang paling terkenal di dunia, ya. Dia melakukan satu namanya The China Study. Itu studi di China terhadap 65 kota, ya, dari sekitar 6.500 orang. Nah, ujungnya adalah kesimpulannya ini. Kita sebetulnya we are essentially a vegetarian species. Kita sebetulnya spesies vegetarian. Ya, jadi kalau kita makan daging atau produk dari hewani termasuk susu, ya, telur dan sebagainya, ini kita justru menimbulkan resiko bagi tubuh kita. Ya, in my view, no chemical carcinogen is nearly so important in causing cancer as animal protein. Jadi penelitian dia terhadap tikus, ya, dikasih daging dengan dikasih kedelai. Yang dikasih daging itu sel kankernya tumbuh dengan pesat. Yang dikasih kedelai itu malah tidak tumbuh, walaupun dosisnya sudah dinaikin. Ya, jadi tidak ada karsinogen yang lebih berbahaya untuk menimbulkan kanker dibanding protein hewan. Itu adalah kesimpulan beliau. Ya, oke, slide. High animal calcium dan animal protein intake itu adalah primary cause of degenerative disease. Jadi kalau kita banyak makan kalsium dari hewan, termasuk protein hewan, ini adalah salah satu sumber utama terjadi penyakit degeneratif. Tahu kan penyakit degeneratif? Penyakit jantung, kanker, diabetes, osteoporosis. Nah, itu semua penyakit modern itu adalah penyakit degeneratif, ya, termasuk autoimun. Oke, slide. Oke, jadi banyak sekali manfaat-manfaat kesehatan ya. Ini sebenarnya kalau mau diuraikan sampai besok nggak habis. Ya, waktunya singkat. Ya, kita lihat nih, bisa mengurangi resiko penyakit jantung, untuk mental health lebih bagus, ya. Bisa mengontrol berat badan. Saya dulu sebelum vegetarian, berat saya itu 76 kilo. Dulu tahun masih umur 20-an. Begitu saya vegetarian, berat badan itu stabil sampai sekarang. Ya, berat badan stabil. Kalau dulu tuh gemuk banget, perut saya segini, kayak hamil ya 6 bulan lah. Ya, oke. Lalu dia adalah bagian dari pola makan yang sehat, ya. Kemudian rendah dengan sodium dan kalori. Makanan nabati vegetarian yang asli itu adalah rendah garam, rendah kalori. Tidak ada makanan nabati itu yang tinggi kalori kecuali ditambahkan, ya,
digoreng ya, itu jadi tinggi kalori. Tapi kalau kita makan apa adanya, itu pasti tidak ada yang tinggi kalori. Jadi nggak usah takut ya. Lalu bisa membantu tubuh kita mendapat banyak vitamin, mineral, serat. Ya, ingat serat tidak ada di hewani. Serat itu cuma ada di nabati. Ya. Lalu banyak bahan-bahan alami lain yang untuk membuat kita lebih sehat. Ya. Kemudian bisa melindungi kita dari penyakit kronik. Ya. Lalu membuat kita jadi look great ya. Jadi kita penampilan tuh jadi mudah gitu. Saya dulu 4 tahun yang lalu ya, saya pernah iseng nih periksa umur biologis. Ingin tahu ya, saya udah lama gitu ya. Berapa sih umur biologis saya? Waktu itu keluar hasilnya 24 tahun, kaget saya. Waduh, muda banget. Bayangin ya. Jadi bonus 30 tahun. Oke? Bisa meningkatkan energy level. Jadi orang PG itu sebenarnya orang yang dia nggak gampang capek. Ya, kalau kita gampang capek, itu berarti energi kita itu rendah, energi levelnya rendah. Nah, itu kita perlu makanan yang nabati, ya. Lalu kemudian bisa menurunkan tekanan darah, ya. Jadi sebenarnya tekanan darah tinggi itu biasanya juga karena sumbatan, ya. Sumbatan dari mana? Dari kolesterol, ya. Itu banyak ada di makanan hewani. Kalau pembuluh darah kita bersih, darah kita nggak banyak kolesterol, biasanya tensinya juga bagus. Apalagi kalau kita berat badannya bagus, ya. Kita nggak gemuk misalnya, itu pasti tekanan darahnya bagus. Oke, slide. Ya, nah ini kita banyak sekali deh makanan yang bagus-bagus. Jadi nggak usah takut kalau kita vegetarian bisa kurang gizi, nggak ada. Banyak sekali makanan yang bisa kita makan di bawah juga. Sayur, buah, ya, padi-padian, kacang-kacangan, ya, banyak sekali. Jadi nggak usah takut, ya. Tapi intinya kita harus banyak makan yang bervariasi, ya. Jangan cuma makannya satu macam. Itu pasti kurang, ya. Kita harus bermacam-macam, ya. Sayur, ya, kalau bisa 5 lah sehari, ya. Buah minimal 3, padi-padian minimal 5, ya. Kacang-kacangan ya cukup 2 porsi sehari. Oke, slide. Nah ini contohnya nih, ya, dikasih yang saya bilang tadi. Sebetulnya pembuluh darah kita, ya, dari umur yang masih muda saja itu sudah mulai banyak yang terjadi penumpukan lemak, ya, yaitu pada dekade pertama ya, bahkan umur 2 tahun pun anak-anak bisa kena stroke. Jadi jangan kita jangan merasa bahwa stroke itu hanya orang tua saja, enggak. Zaman sekarang kita lihat ya, saya dulu ada pasien umur 17 tahun kena stroke, masih muda loh, enggak gemuk orangnya, tapi suka marah-marah, makanya daging terus gitu ya. Nah, umur 17 kena stroke, bayangin aja ya. Jadi sebetulnya dari penelitian 2 tahun pun itu sudah mulai ada sedikit penumpukan lemak. Kalau ini terus dijalanin, pola makannya nggak berubah ini, maka ini akan mulai makin tebal. Ya, suatu saat kalau dia tersumbat total, nah itulah namanya kena penyakit jantung koroner, ya, kena stroke, kena apa lagi itu, gagal ginjal dan sebagainya deh, ya. Jadi semua penyakit awalnya sebetulnya itu karena sumbatan di banyakkan karena itu darah kita nggak bersih, terus pembuluh darahnya dia tersumbat, ya, otomatis lagi kita pasti akan gampang sakit, ya. Jadi jagalah darah kita itu harus bersih dan pembuluh darahnya harus bersih sama sekali, itu baru kita bisa sehat, ya. Slide. Ya, ini ya contoh. Jadi pembuluh darah yang bersih itu ya seperti ini ya di atas ini. Begitu ada kolesterol itu lama-lama akan menumpuk di pembuluh darah, ya. Akhirnya terjadilah sumbatan. Kalau sumbatannya nggak cepat ditolong, ya udah mati di jalan atau mati di ambulan, ya. Banyak pasien saya itu matinya di jalan, banyak. Begitu ada serangan jantung, panggil ambulan aja setengah jam. Begitu sampai ambulan udah nggak ada, udah telat, ya. Jadi kalau masih mau makan daging gimana ini katanya? Kalau Neil benar sih anjurannya tinggallah di samping rumah sakit yang bagus. Jadi nggak usah sampai nggak tertolong di jalan gitu loh, ya. Kalau orang masih suka makan daging nih, cari rumah sakit pas di samping nih. Itu pun kalau ada dokter ya, catatannya belum tentu ada dokter loh. Ya, kita masuk rumah sakit nggak ada dokter, prosedurnya panjang udah deh. Oke, slide. Ya ini ya, ini contoh nih. Jadi kalau makanan vegan sebetulnya ini adalah makanan yang terbaik untuk jantung kita, karena dia mengurangi yang namanya inflamasi.
Ya, ini ada penelitiannya nih. Oke. Beda kalau makanan yang orang masih makan daging. Daging itu meningkatkan inflamasi atau peradangan di tubuh kita. Ya, termasuklah di pembuluh darah, termasuk di banyak organ tubuh kita. Ya, oke, slide. Oke, ya. Those who follow vegan diet significantly reduce inflammation markers, while those who follow the AHA diet did not. AHA diet itu adalah dari American Heart Association. Artinya orang masih bisa makan daging walaupun dibatasi. Kolesterol 300. Itu ternyata tidak bermanfaat bagi jantung kita. Ya, jangan kita berani, oh saya makan daging cuma sepotong misalnya, cuma dikit kok. Ya kan, saya makan ikan. Nah, jadi udah kelihatan ya, minyak ikan sama sekali tidak membantu jantung, bahkan meningkatkan resiko kanker ya. Oke, slide. Nah, ini sama ya. Oke, slide. Udah. Nah, ini contoh nih penelitian yang kita bicara penelitian aja deh ya. Waktu kita panjang. Ini ada dua dokter yang terkenal, satu dokter asisten, itu adalah kardiolog nomor 1 di Amerika, satu lagi dokter Dan Ornish, ya. Dia mengatakan penelitian ada dua macam nih. Yang pertama itu dokter asisten itu meneliti 18 pasien yang near death. Near death artinya apa? Orang yang sudah sakit parah, yang kata dokternya cuma 2-3 bulan. Jalannya aja udah sesak, ya. Itu dikasih pola makan nabati selama 5 tahun. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat ya. Sebelum dikasih pola makan nabati itu ada 49 kejadian kolonel sebelumnya. Tapi setelah dikasih makanan nabati tidak ada efek sama sekali. Tidak ada serangan jantung, nggak ada. Bahkan diikuti 25 tahun itu hanya satu yang meninggal. Sisanya semuanya sehat. Yang tadinya cuma 2 bulan 3 bulan, ternyata hanya pola makan nabati semuanya bersih ya, tanpa obat dan tanpa operasi. Nah, kemudian ini penelitian juga Dr. Ornish ya. Dia mengadakan penelitian 28 pasien selama 1 tahun. Kita lihat ya. Dikasih makanan yang low fat, plant based diet, ya, makanan nabati. Nah, dalam 1 tahun itu terjadi 82% kita lihat terjadi regresi. Regresi itu artinya terjadi yang tadinya tersumbat itu lama-lama hilang sumbatannya. Ada 82%, ya. Dibanding kontrol. Nah, kontrolnya itu adalah seperti tadi ya, yang masih boleh makan ikan, boleh makan daging, walaupun sedikit, itu terjadi peningkatan 165% frekuensi chest pain. Nah, jadi jauh ya. Jadi kalau kita sudah mulai sakit jantung, ya, sudah mulai tersumbat, ya, udah harus tahu diri Pak ya. Jangan lagi makan enaknya, makan daging nggak usah lah. Cuma nanti sekarang pasang ring itu mahal, ya. Berapa sih satu ring? 50 juta, ya. Itu minimal, ya. Nah, rata-rata kemarin ada pasien kita itu 12 ring lagi. Waduh, bingung bisa 12 ring, ya. Ya, bayangin aja. Oke, slide. Nah, ini contoh juga nih. Ini adalah pasiennya seorang dokter, ya. Jadi dokter itu dia kena sumbatan di kolonel, ya. Udah mulai ada tersumbat, tapi dia nggak mau makan, nggak mau operasi dan nggak mau makan obat. Akhirnya dia cuma beralih ke nabati. Kita lihat selama 1 tahun lebih atau 2 tahun, pembuluh kembali bersih, ya, kembali normal dia yang sebelah kanan. Jadi sebenarnya tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya kalau dikasih makanan yang terbaik. Ya, itu intinya ya. Jadi kalau kita tidak lagi merubah pola makan, hanya beralih ke obat, percuma. Ingat, obat tidak menyelesaikan masalah. Ya, oke, slide. Ya ini ya, ini sebenarnya udah lama ini dia. Laporannya udah lama loh, tahun 61, saya aja belum lahir. Saya 68 lah ya. Journal of American Medical Association. Vegetarian diet bisa mencegah 97% dari penyumbatan kolonel. Ya. Tapi sampai sekarang coba, tetap aja orang makan daging ya. Dokter jantung aja deh, yang vegetarian berapa orang? Nggak ada. Tetap aja sudah makan daging. Nah, itulah ya. Jadi kita kadang heran ya, karena pendekatan dokter itu beda ya. Dokter itu adalah, ya udah kalau jantung ya operasi aja, pasang ring. Enak sekali ngomongnya ya. Ya, ya. Padahal sebenarnya sudah ada penelitian ya. Tahun 61 udah lama. Berapa tahun nih sampai sekarang ya? Tetap aja. Jadi
intinya adalah ini kalau kita terusin masih panjang nih cerita, cuma karena waktu saya habis ya. Intinya apa? Semua yang terbaik itu adalah di pola makan. Ingat, pendekatan yang terbaik nomor satu adalah pola makan dulu. Pola makan nggak bisa baru obat. Obat nggak bisa baru operasi. Ya, jangan terbalik. Ya, jadi semua hal tubuh kita sebenarnya bisa menyelesaikan. Kanker juga bisa sembuh, jantung bisa sembuh, diabetes bisa sembuh, semuanya sebenarnya bisa sembuh kalau pola makannya baik. Oke? Waktu saya habis. Ada yang mau bertanya silakan ya. Kalau masih ada yang bertanya. Oke, silakan. Karena waktu. Apa? Oh, rahasianya apa? Oke. Mukanya glowing katanya. Waduh, syukur deh, gak usah pakai kosmetik mahal. Saya nggak ada kosmetik mahal ya. Jadi kenapa bisa glowing? Karena badannya bersih. Intinya situ ya. Jadi usus kita bersih. Kalau usus kita bersih, muka kita juga bersih. Ya, kalau kita udah banyak jerawat ini, itu berarti usus kita rata-rata udah mulai kotor. Ya. Kalau saya sih banyak makannya raw food. Saya banyak raw food ya. Saya makanan itu banyak raw food. Jarang, sedikit dimasak. Tapi banyak adalah mentah. Iya, mentah. Makanya beda. Iya. Bikin blender, bikin salad, itu makanan saya. Jadi nggak pernah, saya tidak menghabiskan waktu banyak di dapur. Tapi 10 menit. Ya? Kenapa? Nggak dengar ya soalnya ini. Untunglah saya jarang jerawat. Halo. Ya. Udah ini. Banyak chemical atau pestisida. Kita harus cucinya. Iya, cucinya bersih. Caranya biar bersih gimana? Kita bisa cuci dengan air mengalir dulu, ya. Kemudian kita rendam dengan garam boleh, dengan baking soda sedikit boleh, cuka apel boleh, ya. Tapi saya anjurkan kalau bisa nanam sendiri. Nah, itu paling bisa tuh, ya. Kan gampang tuh nanam apa nih? Cuma saya suka makan bayam, tanamnya sendiri bayam. Saya kalau di rumah saya nanam sendiri, jadi saya tinggal petik. Rumah dokter di mana boleh sama kita? Ya, biasa karena nanam sendiri kalau takut pestisida, ya kalau takut. Betul. Tapi kalau misalnya kita tanam gampang lah ya. Sekarang orang banyak yang microgreen, tahu nggak microgreen? Iya, pakai Kecil tuh. pot aja gitu. Nah, itu paling 10 hari udah bisa makan. Itu boleh, itu solusi kalau kita takut pestisida. Ya. Tapi kalau mungkin kita misalnya nggak ada waktu nih, ya kita boleh beli, tapi sayurnya yang jangan terlalu mulus ya. Yang ada bolong-bolong, ada bekas ulat, nah itu masih lumayan bagus lah. Oke? Cuma rahasianya itu aja dok. Ya, saya makanannya itu satu. Kedua, tidurnya cukup. Betul. Ya, kalau kita kurang tidur, muka kita pasti kusam. Ya, tidur bagus. Terus olahraga. Ya, saya olahraga tiap hari. Ada tai chi, Olahraga apa, ada Pak? yoga, sepeda, jalan kaki, dan saya sering ke alam. Nah, ya, nah itu. Terus kurang stres, banyak ketawa. Kita boleh Ya. salah satu jadi followernya kalau Ya mau. boleh. Ya, itulah ya. Jadi sebenarnya kunci hidup saya itu simpel sekali. Oke, rajin bangun pagi, makan yang sehat, pikirannya tenang, happy, ya, olahraga, banyak gerak deh, ya. Usahakan tubuh kita sering bergerak. Karena kalau kita bergerak, darah kita lancar. Jadi kalau kita mager nih, duduk, ya, seharian, Nonton itu Korea. resiko penyakit jantung, ya. Jadi nggak boleh, harus banyak gerak ya. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya, Dok. ya sama-sama. Ada yang lain silakan. Saya kembar ya, saya kembar. Saya sih contoh kembar. Kembaran saya itu memakan daging. Oke, umur sama. Dia gemuk, ya, dia orangnya gemuk dan ginjalnya ada tumor. Jadi udah dibuang satu tuh, tahun lalu. Nah sekarang ginjalnya itu tinggal 30%. Umurnya sama dengan saya. Ginjal saya itu masih ada 105%. Ginjal kembaran saya itu yang makan daging tinggal 30%. Contohnya itulah, bedanya jauh ya. Dan dia ada darah
darah tinggi lah, makan obat lah, macam-macam lah. Kalau saya enggak. Ya, itu beda ya. Jadi kalau kita jaga baik-baik, sama-sama olahraga, dia juga olahraga, saya juga olahraga, tapi olahraga sama. Dia juga ke gym terus kan, jalan kaki ke gym, nggak merokok, nggak macam-macam, tapi tetap aja ginjalnya kena, ya, karena suka makan protein tinggi. Protein tinggi itu merusak ke ginjal, ya. Oke, jadi hati-hati ya. Oke, baik, karena waktunya sudah habis. Ya mudah-mudahan deh ya, lain kali kita bisa ketemu lagi. Ingat pesannya adalah cuma satu, pola makannya baik. Kalau pola makannya baik, kita nggak perlu obat. Ya, farmasi bisa tutup ya. Pabrik obat bisa tutup, apotek. Sebenarnya nggak waktu bagi orang yang sadar hidup sehat itu nggak waktu. Oke, saya itu nggak waktu. Saya dulu kena COVID pun nggak makan obat saya. Saya pernah kena COVID hanya dengan minum jus, puasa, tidur 2 hari selesai. Ya, nggak perlu obat. Ya, oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Ya, kalau ada yang salah, mohon maaf. Thank you, Dr. Hendry. Ya, Dr. Hendry jangan beranjak dulu. Jelas ya semua yang dipaparkan pada sore hari ini ya. Mengapa kita harus diet vegan ya? Dan pola vegan yang baik. Betul, jadi kita mendengar seminar ini kita ada arahan dan panduan yang tepat ya agar kita itu nggak salah arah dalam lifestyle vegan ya. Baik, kita Ya. langsung persilakan kepada Dr. Susianto untuk memberikan sertifikat dan kenang-kenang untuk Dr. Hendry telah berbagi kepada kita sore hari ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih banyak Dr. Hendry Wijaya Mas. Doa sesi telah kita berikan kepadanya semua, wahai pengunjung